Kalau kamu nggak punya nasab zahir, maksudnya nggak punya nasab ke Rasulullah, ke orang Quraisy, maka jangan putus asa. Allah membuka kepada seluruh umat, di samping memang kita ini bernasab kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, untuk kita punya kesempatan, punya derajat yang tinggi, yaitu dengan bernasab kepada ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada umat. Rajin ngaji, difahami, dipraktekkan, didakwahkan, Allah sendiri yang jamin dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka selepas zaman sahabat, dalam kitab Manhal Latif itu ada bab man afdolut tabi'in, atau afdolut tabi'in itu siapa? Tabi'in yang paling mulia itu siapa? Orang-orang Mekah mengatakan bahwa tabi'in yang paling mulia menurut beliaunya adalah Atha ibnu Abi Rabah. Lah Atha ini beliau siapa? Mantan budak yang dimerdekakan. Orangnya hitam, tinggi besar. Mungkin mirip jamaah yang kemarin baru datang dari Afrika, tinggi-tinggi, Masya Allah. Kita di sampingnya jadi seperti semut. Kalau beliau duduknya itu saking gedenya dan legam hitam seperti gagak raksasa. Begitu alimnya beliau, sampai suatu hari ulama besarnya sahabat, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, datang ke Mekah. Orang-orang Mekah sebagian nanya macam-macam pertanyaan agama kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maka sahabat Ibnu Umar menegur orang-orang Mekah. Ngapain kalian kok ngumpulkan pertanyaan ditanyakan pada saya? Kan di kalangan kalian sudah ada ulama besar atau Ibnu Abi Rabah. Atajma'una liya al-masaila wa fikum Atha ibnu Abi Rabah. Kemudian di antara pendapat yang kedua adalah Hasan al-Basri, yang barusan kita nukilkan perkataan beliau. Yang mana Hasan ini dalam sebagian terjemah biografi beliau aslinya juga keluarga yang bukan Arab, bahkan ada yang mengatakan beliau budak, keluarga budak aslinya. Jadi karena berkahnya beliau waktu kecil pernah disusui oleh Ummu Salamah, maka beliau menjadi sealim-alimnya orang di negeri Basrah dari kalangan tabi'in. Alim ganteng katanya. Maka ketika hari raya itu biasanya di antara sunahnya itu perempuan-perempuan yang biasa di rumah disunahkan untuk ikut hadir acara Idul Adha, Idul Fitri, supaya dapat nasihat, supaya ketemu juga dengan teman-teman antar perempuan. Dan perempuan sejak zaman dulu punya kelebihan, suka ngintip. Maka cadaran itu bagus, kecuali kalau niatnya ngintip laki-laki biar lebih leluasa. Maka perempuan-perempuan zaman tabi itu bilang, semua ulama-ulama yang pergi ke masjid kita intip. Enggak ada yang lebih ganteng melebihi Hasan al-Basri. Ini maksudnya bagaimana pandangan para tabi'in, kemuliaan itu ukurannya itu tertinggi adalah dengan
keulamaan. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, pendapat dianggap termasuk paling kuat. Afdhalut tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais, rawahu Muslim, sabda Nabi. Tabi'in yang paling mulia adalah seseorang laki-laki yang namanya Uwais. Nah, Uwais itu juga secara latar belakang juga bukan orang yang pernah ketemu dengan Nabi. Belajar kepada para sahabat, bahkan belajar kepada para tabi'in. Karena beliau tinggal di pojok di negeri Yaman. Waktunya banyak habis untuk ibadah, untuk ngaji, dan untuk berbakti pada ibunya. Dan masih ada beberapa pendapat lagi. Apalagi kalau orang itu mengumpulkan ya ahli ilmu, ya juga bernasab mulia, maka ini mengumpulkan dua hal yang mulia. Di dalam sejarah sering hal tersebut tuh nggak terkumpul supaya saling menghormati, mungkin begitu itu. Maka ulama yang paling senior yang jadi panutan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah a'immah madzhabul arba'ah. Maka yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, orang Ajam, orang Persia, lahirnya di negeri Afghanistan, Kabul. Yang kedua Imam Malik, beliau dari keluarga yang hijrah dari Yaman menuju Madinah. Secara nasab, ya nasab orang Arab. Kemudian yang ketiga Imam Ahmad, ya, nasab Arab Qahtan kurang lebihnya. Orang Arab asli namanya Qahtan. Qahtan ada yang mengatakan beliau ini adalah Nabi Hud atau putranya Nabi Hud bin Nabi Nuh bin langsung, atau ada jeda beberapa orang lagi. Jadi kalau orang itu nasabnya Arab, itu punya darah Nabi 3 yang melewati darah dia. Yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Hud. Dan orang yang pertama kali bahasa Arab itu dalam sebagian sejarah adalah orang Qahtan itu. Kemudian yang kedua yang namanya Al-Arab Al-Aribah, Arab asli. Yang mana keluarga Nabi Ismail dulu bahasanya dalam sebagian riwayat belum bahasa Arab. Begitu Nabi Ismail menikah dengan seorang wanita dari kabilah Jurhum, baru mulai berbahasa Arab. Karena kabilah Jurhum adalah salah satu pecahan dari Qahtan. Maka yang berbahasa Arab tapi aslinya bukan Arab itu namanya Al-Arab Al-Musta'robah. Arab yang diarabkan karena sebab mereka bersinggungan bahasa dengan orang-orang Arab. Maka biasa di kalangan orang-orang Qahtan kalau bilang pada orang-orang Arab sekarang yang bukan Qahtan, kalian ini dulu sejarahnya belajar bahasa Arab pada kami, orang-orang Qahtan. Asli penduduk Yaman itu adalah orang-orang Qahtan. Kebanyakan tinggalnya di Yaman. Maka Nabi Hud pun menurut riwayatnya orang Yaman, meninggalnya di Yaman dan kuburnya pun di Yaman. Kemudian yang terakhir adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, satu-satunya dari Imam Madzhabul Arba'ah yang suku Quraisy. Maka sebaiknya mengatakan, ya 4 mazhab itu kita wajib menghormati semuanya. Tapi Imam Syafi'i ini satu kakek dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketemu dengan Rasulullah di Nabi Ibrahim, di Adnan, di mana lagi begitu, di Qusay kalau nggak salah, Qusay alias Quraisy.
Maka kalau orang itu ikut mazhab Syafi'i, ya ngumpulkan keilmuan sekaligus ngumpulkan kemuliaan nasab. Wallahu a'lam. Kita kan bermadzhab Syafi'i, ya mestinya punya pandangan yang lebih istimewa. Maka imam madzhabul arba'ah itu didominasi oleh orang yang bukan orang Quraisy. Memberikan kesempatan kita, orang-orang ajam, Nusantara, hidung pesek yang kurang ganteng, kita ini bisa jadi orang-orang mulia. Asalkan kita mau ngaji sungguh-sungguh. Kemudian a'immah kutubus sittah. Yang 6 itu orang ajam. Yang Arab 1 tok, namanya Imam Muslim. Ini satu gambaran. Kita telah bilang panutan dalam akidah yang mesti benar Abul Hasan Al-Asy'ari, memang beliau orang Yaman, orang dari kabilahnya Abu Musa Al-Asy'ari. Yang kedua Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi itu masyhurnya orang ajam yang kubur beliau di negeri Uzbekistan. Kecuali kalau ada cerita yang kami nggak tahu mengenai Abu Mansur Al-Maturidi, itu akhirnya beliau orang ajam. Ini jadi panutan akidah yang benar. Kalau pengen benar, diantaranya ikutlah Abu Mansur. Maka ditetapkan oleh sebagian ulama, maka para syuhada kaget. Tentu saja hal ini bisa terjadi walaupun mungkin teks hadisnya nggak ada. Mereka bilang pada para malaikat, apa nimbangnya nggak keliru ini? Masa tinta lebih mahal daripada nyawa kami? Darah kami maksudnya nyawa kami. Maka para malaikat mengatakan kepada para syuhada, kalian tahu bahwa syahid itu fadilahnya begitu tinggi, itu dari mana? Ya dari tulisannya para ulama. Ya begitulah. Amal kalian itu baru dari hasil tulisannya para ulama. Belum ulamanya, itu baru tintanya. Maka semua pergerakan kebaikan itu bisa benar kalau dia ini merujuk pada tinta-tintanya para ulama yang lurus. Jadi kalau berangkat bergerak tanpa merujuk pada tinta-tintanya para ulama, menyebarkan kengawuran. Karena geraknya itu enggak jelas ikut arahannya Islam yang benar, apa sekedar kesemangatan yang tidak jelas rujukannya. Maka inilah yang mau kita usahakan dalam hidup yang sebentar ini. Bagaimana kita ini terus mendaftarkan diri kita menjadi talibul ilm, muallimul ilm, sampai kapanpun. Maka dalam hadis yang akan kita baca ke depan, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khair. Orang yang alim dan orang yang belajar, keduanya bareng-bareng dalam kebaikan. Wala khaira fi sa'irin nas, dan tidak ada kebaikan pada orang-orang lain selain beliau berdua. Maka kalau kita pengen baik terus, jadilah pengajar, mengajarkan apa yang telah kita tahu dengan benar, dan jadilah pelajar, jangan jadi orang ketiga, yaitu orang yang ngawur. Maka keterangannya kok bisa selain pelajar dan pengajar kok nggak ada kebaikannya? Iya, dengan arti kalau mereka berdua nggak mau dengarkan pelajaran dari pelajar atau dari orang alim. Maka yang repot itu enggak belajar tetapi ceramah di depannya para pelajar. Itu namanya tanda Imam Mahdi sudah mau datang itu.